صاحبي يا إنسان هنا وفي أي مكان ببعت رسالتي ليك نتسوي بحال أحسن. يا صاحبي يا إنسان هنا وفي أي مكان ببعت رسالتي ليك نتسوي بحال أحسن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, ista'inu bisabri wa salah. Carilah bantuan, carilah pertolongan. Di mana pertolongan? Dengan menggunakan dua alat, sabar dan sholat. Sebaik-baiknya alat bantu kita, alat bantu manusia yang berada dalam kesulitan, dalam problem, dalam masalah, sabar dan sholat. Di dalam sholat yang merupakan simbol daripada ketakwaan kepada Allah Ta'ala, dan di dalam kesabaran, itu adalah pertolongan Allah terdapat di situ semua. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian membela Allah, Allah akan membela kalian. Bela Allah, perjuangkan sholat, perjuangkan sholat, perjuangkan takwa, perjuangkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Niscaya Allah akan memperjuangkan kalian, akan membela kalian, akan menolong kalian. Sesungguhnya innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, sungguh Allah tidak akan menelantarkan orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik dalam sholat, tetap tahajud, tetap mengutamakan silaturahmi, tetap bersedekah, tetap berinfak, walaupun dia sedang kesulitan, dalam kesusahan, dalam problem, dalam musibah, dalam masalah. Para ulama mengatakan orang dulu ketika mereka ditimpa musibah, bencana, mereka makin rajin sedekah, makin rajin ibadat. Maka dalam waktu dekat datang pertolongan Allah, selesai krisis mereka. Orang sekarang ketika dilanda krisis makin pelit, makin kikir, kapan dia bahkan ditolong, kapan dia akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna nasra ma'as sabri. Sesungguhnya bantuan itu terdapat ketika seseorang bersabar. Fa inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan mengandung kemudahan, solusi dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang ditimpa musibah, pertama yang dia lakukan introspeksi diri dalam hubungannya kepada Allah. Ada kebocoran, ada kecacatan, ada kelalaian. Jangan-jangan gara-gara kecacatan dalam hubungannya kepada Allah Ta'ala hingga terjadi kebocoran di dalam masalah duniawinya dia. Itu ulama mengatakan la yanggusu min dunyak illa bima nagasa min dinik. Tidaklah terjadi kekurangan, kebocoran dalam perkara duniamu, melainkan karena didahului oleh faktor kebocoran dalam masalah akhiratmu, dalam hubunganmu kepada Allah Ta'ala. Ada yang gak beres dengan sholatmu, ada yang gak beres dengan hatimu, kamu mendengki, mencaci. Al-bala muwakkalun bil mantik, kata Nabi Muhammad. Musibah itu ada kata kuncinya. Mungkin ada kata-kata yang terlarang yang kamu ucapkan hingga datang musibah dari Allah Ta'ala. Kata-kata mengumpat, gosip, ghibah, namimah, adu domba, kedengkian, cacian, makian. Jangan-jangan itu yang mendatangkan musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya orang yang bersabar nala sabur bisabrihi ma yartaji wa safat lahul awqat min ba'dil kadar. Orang yang bersabar akan meraih apapun yang dia inginkan kalau dia bersabar dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bahkan di dalam keadaan krisis keamanan, dalam situasi perang, nggak ninggal sholat jamaah. Ada sholat yang fi malhamil kufur, fi malhamil gital, fil malhamah, sholat di dalam peperangan, dalam pertempuran, tetap dilaksanakan secara berjamaah. Ada aturan hukumnya kalau musuh di arah kiblat, kalau musuh berbeda dari arah kiblat, kalau ketika sedang bertempur masuk waktu sholat, itu tetap dilaksanakan sholat oleh Rasulullah SAW. Ada hukum-hukumnya. Kenapa? Sebab sholat bukan menghambat seseorang dari kebaikan, tetapi justru mendatangkan kebaikan kepada seseorang, justru mencegah dari orang tersebut segala keburukan. Ma bin nas illa sholatuhum. Apa yang menimpa manusia ya gara-gara sholatnya dia. Orang yang suka nunda-nunda sholat, siap-siap tertunda rezekinya,
tertunda promosinya, tertunda kenaikan pangkatnya, tertunda pertolongannya dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan takbiratul ihram, ada satu sahabat kehilangan harta. Kemudian dia stres, depresi. Nabi naik, maluh, kenapa dia? Dia bilang, ya Rasulullah, dia kehilangan untanya. Bilang, oh saya kira dia depresi gara-gara ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Itu orang bertanya, ya Rasulullah, apakah takbiratul ihram bersama imam lebih baik daripada unta saya? Nabi bilang, lebih baik daripada untamu dan unta seisi dunia, kata Rasulullah SAW. Nabi juga bilang, man fatathu sholatul asr faka'annama witira ahlahu wa malah. Yang ketinggalan sholat asar, maka bagaikan dijarah, dirampok, dan kehilangan semua asetnya dan semua keluarganya. Itu adalah musibah, itu adalah bencana. Dan musibah yang terbesar ketika kita tertimpa itu semua, tetapi kita nggak menganggap itu sebagai musibah. Laisal musab man faragal ahbab. Musibah bukan orang yang kehilangan yang dia cintai, tetapi musibah ketika dia terharamkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala selamatkan kita dari musibah, dan Allah taala bekali kita dengan taqwa dan sabar dan istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innil ikhwa matit qulubin nas matit binan nahwa yumkin sina fi yum innil ikhwa. Anda baru saja menyaksikan Jelang Berbuka, didukung oleh